Orang yang tidak mempunyai rasa malu, tidak mempunyai rasa isin, orang duwe rasa isin iku la sakhoa, dianggap seperti halnya orang yang tidak dermawan, berarti dianggap seperti orang yang bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'. Fasal yang menjelaskan tentang wirai, sifat wirai. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali la dina liman la khasyatalah. Orang yang tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, itu orang tersebut dianggap tidak mempunyai agama. Orang yang tidak takut kepada Allah dianggap seperti halnya orang yang tidak mempunyai agama. Wala akla liman la ismatalah, dan orang yang tidak terjaga dirinya itu tidak terjaga atau dia itu tidak menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan, atau dia itu tidak terjaga dari suatu dosa, orang tersebut dianggap tidak mempunyai akal. Wala imana liman la wara'alah, dan orang yang tidak mempunyai sifat wirai, orang yang tidak mempunyai sifat wirai itu dianggap orang tersebut tidak mempunyai keimanan, tidak mempunyai keimanan. Lah, wirai itu apa? Wirai itu adalah menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi sifat tersebut haruslah tertanam pada diri kita, karena hal tersebut jika tidak ada pada diri kita, dianggap kita itu tidak mempunyai iman kepada Allah khususnya. Wala ibadata liman la ilmalah, dan orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang tidak mempunyai ilmu itu dianggap seperti halnya orang yang tidak beribadah. Ilmu itu lebih utama. Bahkan satu ahlul ilmi itu lebih utama daripada 1000 orang ahli ibadah tetapi dia itu tidak mempunyai ilmu. Lebih utama satu ahlul ilmi daripada 1000 ahli ibadah yang tidak mempunyai ilmu. Ya, berarti lebih utama suatu ilmu daripada ahli ibadah. Jadi lebih utama dalam menuntut ilmu daripada tetap ibadah itu utama, tetapi lebih utama lagi itu adalah mencari ilmu. Wala muru'ata liman la shadaqatalah, dan tidak dianggap bersedekah dan tidak dianggap bersedekah bagi orang yang tidak mempunyai muru'ah. Orang yang tidak mempunyai muru'ah ini dianggap seperti halnya orang yang tidak bersedekah. Wala amana liman la sirrolah, dan orang yang dan dianggap tidak aman, dianggap orang tersebut dianggap tidak mempunyai suatu rahasia bagi orang yang tidak mempunyai keamanan, tidak mempunyai aman pada dirinya. Wala taubata liman la taufiqolah, dan tidak ada suatu taufik, tidak ada petunjuk dari Allah bagi orang yang tidak mempunyai, bagi orang yang tidak bertaubat,
Orang yang bertaubat, tidak bertaubat, ini seperti halnya orang yang tidak mempunyai taufik atau petunjuk dari Allah. Wala sakho'a liman la haya'alah, dan tidak, orang yang tidak mempunyai rasa malu, tidak mempunyai rasa isin, orang duwe rasa isin iku la sakho'a, dianggap seperti halnya orang yang tidak dermawan, berarti dianggap seperti orang yang bakhil. Yani man lam yakun wara'a anil ma'asi fabatnul ardi khairun lahu min dhuhriha. Wahai sahabat Ali, barang siapa itu tidak mempunyai sifat wira'i, dia itu tidak meninggalkan suatu perkara yang haram, meninggalkan dari perkara maksiat, maka fabatnul ardi, maka perut bumi itu lebih baik baginya. Perut bumi itu lebih baik baginya daripada punggung bumi. Maksudnya kematian itu lebih baik bagi dirinya. Nah, itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mempunyai sifat wira'i, tidak menjauhi perkara yang telah dilarang oleh Allah. Itu fabatnul ardi khairun lahu min dhuhriha. Maka perut bumi itu lebih utama, lebih baik daripada punggung bumi. Li'annahu la imana fi qalbi. Karena apa? Karena orang tersebut, orang yang tidak mempunyai sifat wira'i, itu seperti halnya orang yang tidak mempunyai keimanan, tidak mempunyai rasa iman di dalam hatinya. Orang tersebut sudah tidak mempunyai iman, maka lebih baik ya fabatnul ardi, yaitu kematian bagi dirinya. Ya Ali aslul wara'i tarkul haram wa ma harramallahu wa ma harramallah. Wahai sahabat Ali, pokok dari sifat wira'i, pokok atau pangkal dari sifat wira'i yaitu adalah tarkul haram, meninggalkan perkara haram, meninggalkan suatu pekerjaan yang haram. Itu semuanya ditinggalkan, segala keharaman itu ditinggalkan. Wa ma harramallah, dan perkara yang telah diharamkan oleh Allah itu semuanya ditinggalkan. Nah, itu paling pokok dari sifat wira'i. Lah, wa ra'sul karam fi tarkil ma'asi, dan pokok dari suatu kemuliaan, orang dianggap mulia itu caranya yaitu adalah fi tarkil ma'asi, yaitu dengan meninggalkan suatu kemaksiatan. Nah, orang mau dianggap mulia itu ya caranya itu dengan dia meninggalkan suatu kemaksiatan. Barang siapa masih mengerjakan suatu kemaksiatan atau dosanya itu banyak, maka akan hilanglah pancaran cahaya dari dirinya. Cahaya kebaikannya itu akan hilang. Ya Ali innar rajula liyablughu bil khuluqi al hasani darajatas shaim al qaimi al mughazi fi sabilillah. Innar rajula, sesungguhnya seseorang dengan mempunyai akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, itu bisa sampai pada derajat orang yang berpuasa. Dia itu orang, ketika ada orang itu mempunyai akhlak yang baik, nah terus itu derajatnya itu seperti halnya orang yang berpuasa. Orang yang mempunyai akhlak baik, dia itu seperti halnya derajat orang yang berpuasa. Tapi enggak hanya dia itu berpuasa saja, tetapi al-qaim al-mughazi fi sabilillah. Tetapi dia itu juga sedang melakukan peperangan. Orang yang berpuasa, yang tetap beribadah serta perang di jalan Allah. Dia itu tidak hanya berpuasa saja, tetapi dia itu juga ikut berperang dalam memuliakan agamanya Allah.
Ya Ali kun basyasan fa innallaha yuhibbul basyashina wa yubghidul abusal karim al abusa al karihal wajhi. Wahai Ali, jadilah kamu orang yang mempunyai budi pakerti yang baik, mempunyai manisnya budi pakerti. Karena apa? Fa innallaha yuhibbul basyashina. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang mempunyai budi pakerti yang baik. Wa yubghidul abusal karihal wajhi. Dan Allah ini membenci orang yang buruk pakertinya dan berwajah masam. Ya, kalau ketemu orang itu harus menggunakan wajah yang baik. Jangan menggunakan wajah yang masam, merengut. Harus selalu berwajah yang bagus. Yani rasul ibadati as-sumtu illa min dzikrillah. Wahai sahabat Ali, rasul ibadah, pokok dari suatu ibadah yaitu adalah berdiam diri, tidak berbicara kecuali dari berzikir kepada Allah. Itu adalah pokok dari suatu ibadah. Berdiam diri, selalu dia itu diam kecuali dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah. Ya Ali kasratun naum tumitu al-qalba wa tudhibul baha. Orang yang banyak tidurnya, orang yang sering tidur itu tumitu al-qalba, itu bisa menjadikan hati itu mati. Hati bisa mati disebabkan karena kasratun naum, disebabkan banyaknya tidur. Dan wa tudhibul baha, dan banyak tidur itu bisa menghilangkan kebaikan pada dirinya. Menghilangkan kewibawaan pada dirinya. Wa kasratu dzunubi tumitu al-qalba wa turisu an-nadam. Dan kalau tadi memperbanyak tidur, kalau kasratu dzunub mempunyai dosa yang sangat banyak, itu bisa menjadikan hatinya mati, juga bisa menjadikan hatinya itu mati. Wa turisu an-nadam, dan itu akan menjadikan menimbulkan suatu rasa penyesalan. Ya. Ketika orang melakukan suatu perbuatan dosa, itu bisa membuat hati itu menyesal. Ya li man an'amallahu alaihi fasyakaro. Barang siapa, wahai sahabat Ali, barang siapa diberikan kenikmatan oleh Allah, maka hendaklah orang tersebut bersyukur. Wabtalahu fasobro. Dan ketika orang tersebut sedang diuji oleh Allah, maka hendaklah untuk selalu bersabar. Asa'a fastaghfaro. Dan ketika orang tersebut melakukan suatu keburukan, maka segeralah untuk meminta ampunan kepada Allah, segeralah untuk beristighfar kepada Allah. Maka ketika orang tersebut sudah melakukan hal tersebut, ketika diberikan nikmat dia itu bersyukur, dan setelahnya dakhalal jannah min ayyi babin syaa, maka orang tersebut akan dimasukkan ke surga. Nanti kelak pada hari kiamat akan dimasukkan pada surga, dan masuk surganya itu min ayyi babin syaa, dari pintu manapun yang ia kehendaki, dari segala pintu yang dikehendakinya. Ya Ali la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa alaika bil husni. Wahai sahabat Ali, janganlah kamu terlalu bangga, jangan terlalu membanggakan diri sendiri. Jangan diri sendiri itu terlalu dibanggakan, karena fa innahu innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah sesungguhnya
Allah itu tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri. Tetapi apa? Wa 'alaika bil husni. Tetapi kamu itu harus selalu susah. Kamu harus selalu susah. Maksudnya karena apa? Fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Karena Allah itu lebih mencintai orang-orang yang susah. Maksudnya Allah itu mencintai orang-orang yang susah. Ketika kita itu berbangga diri, kita itu selalu berbangga diri, kita itu pasti akan lalai terhadap Allah. Kita itu akan lalai terhadap Allah. Nah, tetapi ketika kita itu dalam keadaan susah, hati kita itu susah, pasti kita itu selalu mengingat kepada Allah. Nah, maka dari itu Allah itu lebih mencintai bagi hambanya yang selalu dalam keadaan susah. Dan ketika hambanya itu dalam keadaan susah, nah di sanalah rahmatnya Allah itu akan turun. Rahmatnya Allah itu akan turun dan dirasakan oleh hambanya. Ya'li ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna Adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fanzur madza taf'al. Nah, kemudian wahai sahabat Ali, tiada satu hari pun melainkan hari itu akan berkata, wahai Ali, wahai manusia, ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun. Wahai anak Adam, aku ini adalah hari yang baru dan aku ini akan menjadi saksi terhadap amal-amal yang telah engkau kerjakan. Nah, setiap hari itu akan menjadi saksi terhadap suatu amal yang akan kita kerjakan, pada amal yang kita kerjakan. Fanzur ma taf'al, maka berpikirlah kamu atas perkara yang akan kamu kerjakan. Sebelum mengerjakan sesuatu perkara, maka hendaknya itu selalu difikirkan dahulu. Faslun fi dzamid dunya, fasal yang menjelaskan tentang dzamid dunya, menjelaskan tentang mencela dunia. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali iyyaka wa ulyatul maut la yadhkuruna illa dunyahum. Nah, wahai Ali, jauhkan dirimu dari ulyatul maut, yaitu tidak ingatnya orang-orang melainkan kepada dunianya saja. Hanya ingat pada dunia tetapi tidak ingat pada akhirat. Faqala Ali wa ma hum ya Nabi Allah. Terus Sayyidina Ali itu bertanya kepada nabinya Allah, mereka itu siapa wahai Nabi Allah? Qala al-aghniya wa ashabud dunya. Mereka itu adalah orang-orang kaya, wa ashabud dunya, dan orang-orang yang mencintai dunia. Alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha. Orang-orang yang mencintai dunia yang kamu akan melihat mereka bersiap untuk mengumpulkan duniawi. Ka'ikbalil walidati ala waladiha wa ulaika humul khasiruna hoda. Seperti halnya seorang ibu yang menjumpai pada anaknya. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi di hari kiamat. Ketika hari kiamat, orang yang selalu mengejar dunia itu adalah orang-orang yang rugi. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallah. Fasal yang menjelaskan tentang ahwalin nas, tingkah-tingkah manusia ketika berada di sisi Allah. Keadaan manusia itu nanti ketika di sisi Allah. Qala alaihi salatu wassalam, khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu adalah orang
yang sebaik-baiknya manusia di sisi Allah itu adalah anfa'uhum linnas, orang yang bisa memberikan kemanfaatan pada yang lainnya, pada sesamanya, bisa memberikan kepada manusia yang lainnya. Itu sebaik-baiknya manusia itu di sisi Allah. Wa syarruhum indallahi ta'ala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia di sisi Allah itu adalah orang yang mempunyai umur panjang tetapi wasa'a amaluhu, tetapi dengan umur yang panjang itu bukannya malah digunakan untuk beribadah atau yang lainnya, tetapi hanya digunakan untuk beramal yang buruk. Wa khairuhum man tala umruhu wa husna amaluhu. Dan sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang mempunyai umur yang panjang. Nah, orang yang mempunyai umur panjang, dan umur yang panjang ini digunakan untuk senantiasa beramal yang baik. Wa abghadun nasi ilallahi man akala wahdahu wa man arafdahu wa daraba abdahu wa akramal ghaniyya wa ahanal fakir. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah, manusia, orang-orang yang dibenci oleh Allah itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang dia itu makan sendiri, orang makan sendiri serta tidak memperhatikan sesamanya. Dia itu makan sendiri, tidak memperhatikan saudaranya. Apakah orang lain juga makan, sudah makan ataupun belum. Wa daraba abdahu wa akrama al-ghaniyya wa ahanal fakir. Dan orang yang memukul pada hamba sahaya, memukul pada budaknya. Wa akramal ghani, dan memuliakan, mengagungkan orang yang kaya. Wa ahanal fakir, dan mencela pada orang-orang fakir. Itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Wa asyarru minhu man asya fil haram wa mata fil haram. Dan orang yang buruk, seburuk-buruknya orang, yaitu adalah orang yang hidup dalam keadaan haram, semuanya itu dari keadaan haram, baik makanannya, sandangnya, makanannya, dan yang lainnya itu dari perkara yang haram. Wa mata fil haram, dan dia itu akan mati dalam keadaan yang haram. Wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu. Dan seburuk-buruknya orang yaitu adalah orang yang berumur panjang, mempunyai umur panjang, tapi wa sa'a fi'luhu, tetapi perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tercela. Wala yatubu amma naha wala yatubu amma nahallahu ta'ala anhu wa huwa yatma'u fi maghfirati. Terus dia itu tidak bertobat dari perkara yang telah dicegah oleh Allah, perkara yang telah dilarang oleh Allah. Dia sudah melakukan selama hidupnya, sudah melakukan suatu keburukan, tetapi dia itu tidak mau bertaubat dari melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Nah, padahal dia itu menginginkan wa yatma'u fi maghfiratih. Padahal dia itu menginginkan ampunan dari Allah. Wa asyarru minhu man adhara as-sadaqata li akhihi al-muslimi wa yudabbiru lahu khilafah. Kemudian seburuk-buruknya orang yaitu adalah orang yang menyatakan suatu pertemanan kepada saudaranya yang muslim, tetapi ia berusaha untuk mengingkari suatu persahabatan tersebut, atau lebih dikenal musuh dalam selimut. Nah,
Wa asyarru minhu man dhahaba awwala umrihi ghaflatun wa akhiruhu kaslun an taatillah. Dan seburuk-buruknya orang yaitu adalah orang yang mana di awal umurnya ini lupa, lalai. Pada awal umurnya ini lalai dan di akhir umurnya kaslun an taatillahi. Dia itu bermalas-malasan atas taat kepada Allah. Itu adalah seburuk-buruknya manusia. Ya. Nggih, mungkin niki sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.